Dewan juri yang kami hormati serta rekan-rekan finalis yang berbahagia. Negara-negara di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menandatangani kesepakatan bersama sebagai agenda pembangunan dunia untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi yang kita kenal dengan istilah Sustainable Development Goals atau SDGs, yang dimana terangkum dalam 17 poin dengan 169 capaian. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen penuh dalam terwujudnya program ini masih memiliki banyak kendala, terlebih lagi pasca bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jika ditelisik, maka sektor ekonomi produktif merupakan sektor terparah yang menerima imbas dari terjadinya gempa, khususnya masyarakat Desa Medas, sehingga menyebabkan juga kehilangan lapangan pekerjaan sebagai akibat kondisi struktural masyarakat yang berubah. Strategi terbaik dalam menyikapi masalah tersebut adalah melakukan gerakan bisnis dari kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat. Masyarakat Desa Medas sebanyak 95% menggantungkan hidupnya sebagai petani aren. Sebagai penghasil aren, posisi daya saing dari Desa Medas masih lemah sehingga sulit berkembang. Hal tersebut masih terhambat oleh rendahnya mutu produk yang menyebabkan gula tidak aman untuk dikonsumsi dan kurangnya informasi mengenai produk olahan air mineral lainnya. Belum adanya inovasi produk dan teknik pemasaran yang masih konvensional, maka diperlukan adanya inovasi pengolahan produk dan strategi marketing yang lebih prospektif. Berdasarkan uraian tersebut, maka kami memberikan sebuah solusi inovatif, yaitu Palmera Palm Sugar Medas Juara, optimalisasi produk olahan tuak tradisional Lombok berbasis sociopreneur guna mewujudkan SDGs tahun 2030. Palmera merupakan sebuah inovasi dalam mengoptimalkan potensi kearifan lokal sebagai bentuk pemberdayaan melalui pengembangan produk olahan tuak menjadi gula semut aren sebagai strategi nyata dalam membantu merevitalisasi perekonomian masyarakat pasca gempa. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan hasil penelitian Evalia pada tahun 2014 menyatakan bahwa pengolahan aren menjadi produk gula semut memberikan nilai tambah yang cukup tinggi, yaitu sekitar 50,01%. Dewan juri yang terhormat, adapun langkah-langkah pembuatan produk gula semut aren yang pertama yaitu melakukan sosialisasi program yang bertujuan untuk menambah motivasi petani dalam menghasilkan produk olahan yang kreatif dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu melakukan persiapan tempat, alat dan sarana sebagai pusat pelatihan dan pembuatan gula semut aren. Kemudian yang ketiga yaitu praktik pembuatan gula semut aren yang terdiri dari beberapa tahapan seperti pemilihan gula aren, pemarutan, penjemuran, penyaringan, penyimpanan dan pengemasan. Adapun tahapan yang keempat yaitu dilakukan proses permohonan izin PIRT yang bertujuan untuk memberikan izin dalam proses penjualan sehingga jangkauan lebih luas. Kemudian adapun tahap yang kelima yaitu tahap promosi, bagaimana memperkenalkan hasil olahan kepada konsumen baik itu melalui event pemerintah maupun event swasta. Kemudian langkah yang keenam yaitu dilakukan pelatihan pemasaran offline untuk mengetahui bagaimana mencari konsumen secara langsung untuk menawarkan produk hasil olahan yang diproduksi. Kemudian yang ketujuh yaitu pelatihan pengelolaan pemasaran online melalui media sosial karena dari segi fleksibilitas, aksesibilitas serta cakupan pemasaran yang lebih luas. Kemudian yang kedelapan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dan dikembangkan guna keberlanjutan program. Dewan juri yang kami hormati dan rekan-rekan finalis yang kami banggakan, tentu dalam menciptakan inovasi produk dan marketing manajemen produk yang baik membutuhkan support dari stakeholder terkait yang memiliki kepentingan dan menjadi pelopor dalam terwujudnya program SDGs tahun 2030. Adapun pihak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak pemerintahan yang diampu oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindak dan aparatur desa sebagai pendukung permodalan dan perizinan. Yang kedua adalah pihak akademisi yang berbasis pada ilmu marketing dan informatika yang memberikan transfer knowledge dan teknik pengembangan produk. Yang ketiga adalah pihak masyarakat sekitar sebagai roda penggerak dalam pengembangan desa itu sendiri. Pembangunan ekonomi pedesaan melalui potensi lokal adalah strategi paling tepat yang memiliki multi solusi dalam penyelesaian problema masyarakat, khususnya pada masalah kesenjangan dan pengangguran yang berimbas pada kemiskinan masyarakat. Cita-cita bersama dalam terwujudnya program SDGs tahun 2030 pada sektor ekonomi kreatif harus mampu menjadi solusi alternatif yang berdampak secara signifikan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan potensi lokal daerah yang berdampak pada peningkatan taraf perekonomian masyarakat yang pada akhirnya berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan
dan terbukanya lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Desa Medas demi terwujudnya program SDGs tahun 2030.